Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nesa Adeliana Madina, NPM A1F020013 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampunya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, materi yang saya akan presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu dari bab 8, Manajemen Pendidik dan Peserta Didik. Adapun terdapat dua subbab, yaitu yang pertama Manajemen Pendidik dan yang kedua Manajemen Peserta Didik. Baiklah, pokok bahasan yang pertama ada Manajemen Pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik itu sendiri merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, pertama ada tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalisme diri sesuai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Baiklah, yang B ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Selanjutnya C, ada hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Baiklah, poin yang ke C ada peran pendidik. Yang pertama, A, guru sebagai pendidik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. B, guru sebagai pengajar. Berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. C, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. D, guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Selanjutnya, E, guru sebagai penasihat. Memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. F, guru sebagai model dan teladan. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. G, guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. H, guru sebagai organisator. Guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran. I, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. J, guru sebagai fasilitator. Hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik. K, guru sebagai pengelola. Hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat perpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran. L, guru sebagai evaluator dengan memberikan penilaian menyentuh aspek ekstrinsik. Baiklah, selanjutnya ada D, penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah
Kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Contohnya adalah A. Penguasaan kompetensi dasar, B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. E. Ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi, rasional, ilmiah, objektif, dan sebagainya. B. Cara dan metode seleksi, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Kemudian yang C ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua ada manajemen peserta didik. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu sendiri apa? Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. B. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012 halaman 14, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. 5. Prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurutan. 6. Schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. 7. Budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Kemudian yang C, ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. D. Sistem penerimaan peserta didik yang baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi. B. Sistem seleksi. Selanjutnya, E. Ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. A. Kriteria acuan patokan. B. Kriteria acuan norma. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya, F. Rekrutmen peserta didik, merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 halaman 44 antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. Kemudian selanjutnya ada G. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. A. Tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012. 1. Agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungan yang baru. 2. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. 3. Pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. B. Fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2012. 1. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. 2. Bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya terdapat pengucapan salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.